Halo, perkenalkan nama saya Hendry Barapadang dari Universitas Hasanuddin. Saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai kutipan, rujukan, daftar pustaka, dan catatan kaki. Yuk sama-sama disimak videonya. Materi pertama yang saya bawakan adalah mengenai kutipan. Kita masuk pada pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain dengan tujuan sebagai ilustrasi atau untuk memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, kutipan sebagai bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang. Dengan demikian, definisi kutipan adalah suatu kegiatan menuliskan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat kita pertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau untuk memperkuat argumen penulis dalam penyusunan karya ilmiahnya. Fungsi dari kutipan terbagi dalam 5 poin utama. Nah, fungsi kutipan yang pertama yaitu kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan yang kelima, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiahnya. Nah, ternyata kutipan yang kita ketahui dapat dibagi ke dalam beberapa jenis. Jenis-jenis kutipan diantaranya yang pertama kutipan langsung dan yang kedua kutipan tidak langsung. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis akan mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Pengutipan ini dapat digunakan jika penulis menganggap bahwa perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiahnya. Yang kedua ada kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara kita menyatakan kembali gagasan tersebut melalui kalimat atau bahasa kita sendiri. Nah, kalimat yang digunakan penulis akan berbeda dengan gagasan orang lain yang terdapat dalam sumber aslinya dan memiliki esensi yang sama. Sebagai catatan, pengutipan dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung harus menyebutkan atau menulis nama belakang penulis, serta tahun terbit bahan bacaan pada akhir kalimat yang membuat kutipan tersebut. Nah, penulisan kutipan langsung akan ditandai dengan tanda baca petik, dan bagian yang tidak dikutip akan diberi tanda baca elips. Sebagai contoh, Inam buka kurung 1993.2 133 tutup kurung menyatakan bahwa tanda petik titik bagi orang Minangkabau merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka tanda petik titik. Nah, untuk kutipan tidak langsung, jika ada dua atau lebih sumber acuan yang ditulis oleh orang yang sama, namun pada tahun yang berbeda, maka pengutip dapat menulis sumber acuan menurut kronologis tahun terbit sumber acuan dan dipisahkan dengan tanda baca koma. Sebagai contoh, titik yang adalah kutipan, kemudian diikuti dengan buka kurung, Z yang adalah nama keluarga, tahun 2009, 2010, tutup kurung titik. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai rujukan. Kata rujukan adalah kata yang mengacu pada suatu hal sebagai penghubung dengan kalimat yang menerangkan lebih lanjut. Nah, kata utama atau kata yang sudah disebutkan sebelumnya pun dapat beragam, bisa berupa benda, tempat, atau orang. Kata rujukan dibagi ke dalam beberapa jenis. Jenis-jenis kata rujukan diantaranya yaitu kata rujukan benda, kata rujukan tempat, dan kata rujukan orang. Untuk kata rujukan benda, ini mengacu pada benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Misalnya kata ini, itu, dan tersebut. Untuk kata rujukan tempat tentu saja mengacu pada tempat-tempat yang sudah disebutkan sebelumnya. Misalnya kata di sini, di sana, atau di situ. Kemudian ada kata rujukan orang yang dimana digunakan untuk menyebut orang atau sesuatu yang dianggap seperti orang, misalnya ia, dia, beliau, atau mereka. Sebagai contoh untuk penggunaan kata rujukan benda, kemarin Prilly membeli rumah baru. Rumah itu dibeli dari hasil keringatnya sendiri dengan bermain film dan sinetron beberapa tahun terakhir. Nah, kata itu mengacu pada rumah baru yang telah dibeli oleh Prilly.
Kemudian yang kedua untuk contoh penggunaan kata rujukan tempat. Sudah 2 tahun Johan tinggal di Yogyakarta. Dia tinggal di sana bersama orang tuanya. Kata di sana pada kalimat kedua akan merujuk pada Yogyakarta di kalimat sebelumnya. Nah, contoh yang ketiga yaitu penggunaan kata rujukan orang. Lesti memang punya vokal yang khas dan cengkok yang unik. Dia pantas menjadi pemenang dalam kompetisi menyanyi tingkat nasional tersebut. Nah, kata dia merujuk pada Lesti pada kalimat sebelumnya. Nah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai daftar pustaka. Kita tidak asing pastinya dengan kata daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih jauh mengenai apa yang telah ditulisnya. Selain itu, kita juga bisa mengetahui bahwa daftar pustaka digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengecekan apakah penulisan kita sudah sesuai dengan buku yang tertera dalam pustaka atau belum. Nah, dalam hal ini bila dilihat dari segi bahasa, daftar pustaka memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang di dalamnya mencantumkan nama pengarang, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan hal-hal lainnya yang terkait, serta penempatannya ini berada pada bagian akhir sebuah karangan atau buku, dan susunannya diurutkan berdasarkan abjad. Berdasarkan pengertiannya, kita dapat mengetahui bahwa daftar pustaka ini tentu saja sangat penting dalam penulisan buku atau karya ilmiah. Sehingga tentu saja daftar pustaka ditulis karena memiliki fungsi. Nah, fungsi dari daftar pustaka ini adalah memberikan deskripsi yang penting secara keseluruhan mengenai buku atau karya ilmiah, bisa juga majalah yang sedang ditulis. Nah, di dalam daftar pustaka itu tentunya ada memiliki unsur-unsur. Nah, unsur-unsur atau pokok yang harus ada di dalam daftar pustaka itu yang pertama ada nama pengarang yang harus dikutip secara lengkap. Kemudian ada judul buku termasuk judul tambahannya. Kemudian ada data-data publikasi yang berisi penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, tebal dari buku tersebut. Nah, untuk artikel diperlukan juga judul artikel yang bersangkutan mengenai nama majalah, jilid, dan nomor dan tahunnya. Contoh dari daftar pustaka bisa kita lihat pada layar. Yang pertama untuk dengan apabila hanya seorang pengarang, yang kedua buku dengan 2 atau 3 pengarang, dan yang ketiga buku dengan apabila terdapat banyak pengarang di dalamnya. Materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah mengenai catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks atau karangan yang ditempatkan pada kaki halaman atau karangan yang bersangkutan. Bila keterangan semacam itu ditempatkan pada akhir bab atau akhir karangan, maka catatan atau semacam itu akan disebut saja sebagai keterangan, tetapi bukan catatan kaki. Catatan kaki dibuat bukan semata-mata dimaksudkan untuk menunjuk sumber tempat terdapatnya sebuah kutipan saja, tetapi dapat juga dipakai untuk memberi keterangan-keterangan lain terhadap teks. Ada beberapa fungsi dari catatan kaki. Yang pertama yaitu menjelaskan referensi yang dipergunakan bagi pernyataan dalam teks. Yang kedua menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang itu sebagai penting. Kemudian ada sebagai keterangan mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam karangan ilmiah, dan yang terakhir menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama. Catatan kaki terdiri dari beberapa jenis, diantaranya catatan kaki untuk buku dan catatan kaki untuk artikel. Catatan kaki untuk buku diawali dengan nama pengarang, kemudian diikuti koma, lalu judul buku, nomor seri, jilid dan nomor cetakan, dan tahun penerbitan. Kemudian catatan kaki untuk artikel yaitu dimulai dengan nama pengarang, kemudian judul artikel, nama majalah, nomor majalah jika ada, tanggal penerbitan, dan nomor halaman, serta sumber yang sama dikutip lagi. Berikut ini contoh dari catatan kaki yang masih sering digunakan. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom chat.
Terima kasih.